Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kembali berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Maka kita mohon kepadanya, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat serta salam semoga senantiasa tersajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fakihkan dia, fahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita dari kitab apa? Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Kitab garap buat punang kitab. Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Nyoka jilid 2 kitab caranya. Punang kitab. Berarti Bulughul Maramnya. Ahsan, menuju kesempurnaan dengan mengkaji dan memahami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar ahkam. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dua hadis, yaitu hadis yang ke-93 dan hadis yang ke-94. Ya. Dan beberapa permasalahan telah kita uraikan di sana. Yang pertama, hadis al-ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu dikarenakan air mani. Kemudian hadis yang ke-94, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila dia telah duduk di antara empat cabangnya yang keempat, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya, maka sungguh telah wajib mandi. Wa illam yunzil, sekalipun spermanya tidak keluar. Telah kita sebutkan pembahasan dan uraian permasalahan. Dalam permasalahan ini menunjukkan penjelasan para ulama dalam hal ini. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Sebelumnya, jika ada kritikan, masukan ataupun pertanyaan, saya disilahkan dengan kertas. Ya, kumpulkan dari sekarang, insyaallah 10 atau 15 menit sebelum kajian selesai kita baca kan nanti tulis pertanyaan-pertanyaan atau kritikan yang ada. Itu juga dengan jamaah ibu-ibu di belakang. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan dengan tulisan kertas, kemudian minta anak kecil untuk mengantarkan ke depan. Kata penulis rahimahullah taala, wa an ummi Salamah anna umma Sulaimin wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haqq, fa hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'at al-ma'. Dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Sulaim yang merupakan istrinya Abu Talhah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Maka apakah ada kewajiban mandi atas seorang wanita apabila dia mimpi basah? Qala na'am idza ra'atil ma'. Nabi pun menjawab, iya, dia wajib mandi apabila melihat air. Maaf, maksudnya mandi. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 282 dan Al-Imam Muslim pada nomor 313 yang disebutkan oleh Muhammad di sini. Baik, sekilas tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu sahabiah yang mulia di dalam Islam. Dan
beliau juga merupakan Ummul Mukminin, istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya bernama Abu Salamah. Mereka berdua adalah dua pasangan yang sangat romantis, yang sangat baik, yang dikenal di masa itu dengan rumah tangga yang sangat baik. Tatkala Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu anhu, Ummu Salamah pun bersedih. Beliau bersedih karena suami yang tercinta selama ini telah meninggalkan beliau selama-lamanya untuk di dunia. Dan di akhirat pula, karena setelah itu beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan suaminya, seorang wanita, adalah suami yang terakhir dia ketika di dunia. Jelas ya? Maka Rasulullah SAW bertakziah kepada Ummu Salamah, lantas mengajarkan Ummu Salamah sebuah doa yang berbunyi Allahumma ajurni. Apa doanya? Orang dapat musibah, nggak pernah dapat musibah tuh selama hidup. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ini doa musibah. Doa yang mau benar-benar dapat musibah. Ya, ini doa berupa musibah, segala musibah. Ya, Allahumma ajurni fi musibati. Simpel, pendek doanya. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Wa akhlifni khairan minha, dan berikan pengganti yang lebih baik dari apa yang telah engkau ambil. Kata Ummu Salamah, ketika Nabi mengajarkan doa ini kepadaku, terbesit di hatiku, akankah ada lelaki yang lebih baik dari Ummu Salamah? Enggak terbayangkan bagiku. Karena beliau sangat mencintai Abu Salamah. Dan memang Abu Salamah adalah suami yang sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat baik di mata beliau. Sehingga ketika Nabi SAW mengajarkan Ummu Salamah untuk membaca doa itu setelah meninggal suaminya, terbesit di hati beliau, akankah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena kan bunyi doanya wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepada aku sesuatu yang lebih baik dari ini, dari musibah tersebut. Tetapi kata Ummu Salamah, saya yakin apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik dan pasti baik. Beliau pun mengucapkannya. Tidak lama kemudian beliau dipinang oleh Rasulullah SAW. Barulah beliau sadar bahwa memang benar ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Rasulullah SAW. Dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa seorang hamba jangan pernah pesimis dari rahmat Allah. Sekalipun dia melihat sudah tidak ada lagi pintu-pintu kebaikan yang akan terbuka, tetapi rahmat Allah Jalla wa'ala itu tidak akan pernah putus. Sikap seorang muslim ketika mendapatkan musibah, yang pertama dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kemudian dia hendaknya ingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis rawahu Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketahuilah pertolongan itu dengan adanya sifat sabar. Kita mengeluh, kita curhat ke sana sini, kita ceritakan ke sana sini, kita berteriak, mengeluh dan seterusnya, tidak akan menyelesaikan permasalahan dan tidak mendatangkan pahala, serta tidak meninggikan kemuliaan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu akan ada kalau kamu sabar. Sabar pasti turun pertolongan, cepat atau lambat. Wa anna al-karba wa annal faraja ma'al karb. Kelapangan itu turun dengan adanya kesempitan. Setelah kesempitan pasti ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sikapnya hanyalah bersabar dan menunggu. Ini berita dari Nabi SAW. Adapun mengeluh, menjerit-jerit, tidak merubah kondisi yang telah ada dan tidak menyebabkan pertolongan Allah semakin cepat datangnya. Yang ada hanyalah kemurkaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis yang sahih bahwa
Nabi SAW bersabda, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut." Orang yang ridho ketika dapat musibah, maka Allah akan meridhoinya, akan menerimanya sebagai hamba yang dia cintai, yang akan dia masukkan ke dalam syurganya. Wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang murka, marah ketika dapat musibah, maka Allah akan murka dan marah kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Ini yang kita dapatkan dari Ummu Salamah ini. Sampai-sampai terbesit di hati beliau, mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada suamiku? Kayaknya nggak mungkin. Ya. Tapi beliau yakin apa yang diajarkan oleh Rasulullah pasti baik. Tidak lama setelah beliau membacakan doa itu, Nabi datang meminang beliau, dan Nabi adalah tentunya lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya. Maka ini juga pelajaran dan hiburan bagi kaum wanita yang telah ditinggalkan oleh suaminya dikarenakan meninggal dunia ataukah perpisahan yang disebut dengan talak, agar dia jangan pesimis dari kebaikan atau Bang Joni yang datang berikutnya yang mungkin lebih baik daripada Bang Joni sebelumnya. Ya. Kata Ummu Salamah, anna Ummu Sulaim, bahwa Ummu Sulaim istrinya Abu Talha. Karena di sini disebutkan Ummu Sulaim, saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang menceritakan bagaimana bijaknya Ummu Sulaim di dalam menangani musibah dan ujian Allah di dalam rumah tangganya. Di dalam hadis Bukhari Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim lebih panjang dan lebih lengkap, disebutkan bahwa bayinya, anak kecilnya Ummu Sulaim dan Abu Talha, nama suaminya siapa? Abu Talha. Ya, Abu Talha yang dikenal orang yang sangat-sangat kaya di Madinah. Dan harta beliau yang paling mewah, yang paling mahal di Madinah saat itu adalah kebun di pinggir Masjid Nabawi, dan beliau wakafkan di jalan Allah Jalla wa Ala. Beliau meminta kepada Nabi agar di kebun beliau digunakan di jalan Allah Jalla wa Ala setelah beliau mendengar firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum merasakan iman, belum memperoleh iman yang sesungguhnya sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang kalian cintai. Padahal ayat ini tidak menyebutkan nama Abu Talha, tetapi beliau tertegur dengan ayat ini. Itulah mereka para sahabat Nabi. Setiap ada teguran Allah dan Rasulnya, mereka jadikan itu adalah teguran untuk diri mereka masing-masing, bukan kepada orang lain. Bahkan terkadang ayat-ayat yang turun kepada orang kafir, mereka merasa tertegur dengannya. Beda dengan kita. Iman lemah, maksiat banyak, dosa banyak. Setiap ada ayat dan Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis yang disampaikan oleh penceramah, mungkin terhadang hati kita, nyawa maksudnya kehibulan, nyawa maksudnya kurang ji, yang ketanya dah yang ketanya madung kebok. Tidak demikian para sahabat Nabi SAW. Ayat tadi tidak menyinggung nama Abu Talha. Hanya saja Allah menyatakan kalian belum beriman dengan iman yang sesungguhnya sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang kalian cintai. Langsung seketika itu beliau mendatangi Nabi SAW menyatakan, Inna Allah anzala alaika ayatan fi kitabih. Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran kepada engkau yang berbunyi. Maka beliau pun membacakan ayat di atas tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayrahan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling mahal, yang paling aku cintai satu-satunya, maksudnya satu-satunya dari yang paling beliau cintai, adalah kebunku di pinggir masjid. Ya, maka aku jadikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan kakhrin, sumber kebaikan, sumber kebaikan. Wa inni ara an taj'alaha fi bani ammik wa fi riwayah baina aqaribik. Aku memandang agar engkau menyedekahkannya untuk karib kerabatmu. Ini Abu Talha. Dan beliau sebelum turunnya ayat khamar yang mengharamkan khamar secara totalitas, pembisnis besar khamar. Ya, apa namanya? Businessman gitu. Bisnismen. Yang lagi apa Inggris? Baik, bisnismen besar kelas internasional. Syam Madinah kan internasional. Madinah Arab, Syam maksudnya apa? Suriah, Palestina dan yang sekitarnya.
Begitu ayat khamar turun, seketika itu beliau bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, gelas khamar di tangannya bersama sahabat Ubaidah bin Jarrah, ya, dan satu sahabat yang lainnya. Ketika mereka hendak minum dan gelas khamarnya sudah di tangan mereka, tiba-tiba ada seorang sahabat yang berteriak dari jauh menyatakan telah turun tadi malam ayat Al-Quran kepada Nabi yang mengharamkan khamar secara totalitas. Yang sebelumnya pengharaman khamar hanya menjelang waktu salat, wala taqrabus salata wa antum sukara, salat An-Nisa. Maka seketika itu mereka membuang gelas yang ada di tangan mereka. Lebih dari itu, Abu Talha berpesan kepada Anas, "Qum ya Anas fahriq." Wahai Anas, berdiri kamu, bakar semua stok khamar yang ada. Kemudian mereka keluar ke pasar dan membakar seluruh gudang-gudang khamar. Tidak ada istilah siba'u qatu. Ya. Mungkin kalau kita sudah di tangan ini insyaallah yang terakhir. Bagaimana kalau yang terakhir itu malaikat maut yang datang mencabut nyawa kita? Riba terakhir kita mati. Kredit riba terakhir kita dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Uang siluman terakhir yang kita terima kita dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana? Ini yang tertanam di hati mereka para sahabat Nabi SAW, sehingga mereka tidak pernah ragu meninggalkan apa yang Allah haramkan. Remi tapiklah tabak jaro Allah yang terakhir tiba waktu ilmuwan tak boleh ba umrah ba haji ba lailatul qadar. Tidak ada di demikian. Tidak ada yang gelek-gelek agama Allah di antara mereka. Ini Abu Talha, bisnismen khamar internasional. Dan itu bisnis beliau. Ketika Nabi mengharamkannya, beliau tidak menyagah. Dia menempuh kerja long tu Nabi, ibu anakku. Kui baju anak-anak yatim yang long urus lamanya. Karena Abu Talha mengurus anak-anak yatim yang ada di Madinah. Yakin bahwa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya adalah sumber kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Ini Abu Talha. Ya, apakah beliau miskin setelah meninggalkan satu-satunya usaha beliau yang telah membuat beliau kaya milioner Madinah? Tidak, beliau tetap masih kaya. Beliau tetap masih kaya. Kaya hatinya dan kaya jasmaninya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah berfirman, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, lelaki atau wanita, dan dia memiliki akidah yang lurus, iman yang kokoh, maka kami akan anugerahkan untuknya kehidupan yang indah dunia akhirat. Apakah janji Allah masih meragukan buat kita? Ataukah kita belum percaya sama janji Allah, lebih percaya kepada uang riba, lebih percaya kepada uang yang ada di tangan manusia daripada apa yang ada di sisi Allah? Allah sudah berkata demikian. Masih kurang yakin untuk meninggalkan riba? Masih kurang yakin meninggalkan uang-uang siluman? Allah menyatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, lelaki atau wanita, dan dia beriman, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah dunia akhirat. Dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Di dalam surat Al-Ahzab Allah menyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang siap taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Ini janji Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Ataukah kita lebih percaya kepada janji-janji palsu manusia? Ini Abu Talha, orang kaya milioner. Khamar adalah bisnis besar beliau. Beliau telah melakukan bisnis khamar puluhan tahun dari semenjak masa jahiliyah. Ya, kelas internasional. Dengannya beliau menjadi kaya. Beliau membiayai anak-anak yatim yang ada di bawah beliau setelah keluarga besar beliau. Tatkala khamar diharamkan dan gelas khamar di tangannya, tidak ada istilah siba'u qatil. Tidak ada sanggahan beliau kepada Nabi, "Kalau ini haram ya Rasulullah, saya kerja apa lagi? Bagaimana anak istri saya?"
Bagaimana dengan anak-anak yatim yang saya biayai selama ini? Karena mereka yakin Allah dan Rasulnya tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang itu bermanfaat dan baik buat dunia dan akhirat kita. Enggak mungkin. Pasti yang Allah haramkan yang paling buruk dan yang berbahaya buat dunia dan akhirat kita. Karena Allah menyatakan wa ma kana rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabb tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Ini Abu Talha. Setelah itu enggak miskin, tetap kaya, kaya hatinya dan kaya jasmaninya. Bahkan anaknya adalah dari kalangan ulama dan muhaddits. Nah, terkait istri beliau Ummu Sulaim, cerita yang menerangkan bagaimana bijaknya beliau. Dan hendaknya wanita-wanita muslimah mengambil contoh dan suri teladan dari Ummu Sulaim ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim lebih panjang bahwa suatu ketika putranya yang mereka yang masih bayi demam, sakit. Fa kharaja Abu Talhah fahtudira ibnu. Kemudian Abu Talhah keluar dikarenakan suatu kebutuhan. Begitu Abu Talhah keluar dari rumahnya, bayinya pun meninggal dunia. Anaknya Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang masih bayi. Kemudian Abu Talhah pulang sampai di rumah bertanya, "Kaifa ibni?" Bagaimana kondisi anak kita sekarang? Dijawab oleh Ummu Sulaim dengan jawaban yang umum. Huwa askanu maka. Anak tanya jino lebih jero, lebih tenang. Anak kita sekarang Abu Talhah sudah lebih tenang. Di pikiran Abu Talhah sudah lebih tenang, berarti sudah hilang demamnya. Ya, sudah hilang demamnya, sudah sembuh. Kemudian kata Anas bin Malik, faqad fasana'a lahu al-isya faqaddamat ilaihi al-asha wa tasanna'at maka tasanna' qabla dhalik. Kemudian Ummu Sulaim pun menyiapkan dan menyuguhkan makan malam buat Abu Talha. Coba lihat akhlak Ummu Sulaim di sini. Tidak ditanya pun ni baju hubu bang. Hai kau rumah kuda dayang lau pun ni baju hubu. Pak ting minta budaya nak kau dari urinang. Ya, sebagai urinang pun ni baju hubu bang. Kenapa yang dayang hari itu yang baju? Kecuali kau pegang anak baju hubu kalau baju hubu dua. Yang baru bayar dapat. Lihat di sini Ummu Sulaim. Begitu datang Abu Talha langsung dia sediakan makan malamnya. Watasonat kemudian beliau berdandan, bersolek dengan dandanan yang beliau belum pernah berdandan secantik itu. Kata Anas bin Malik menunjukkan Ummu Sulaim memang sebelumnya berdandan untuk suaminya, tetapi selama beliau berdandan belum pernah secantik itu. Di malam yang putra mereka meninggal dunia dan Abu Talha belum tahu. Fawaqa'a biha. Maka Abu Talha pun melakukan hubungan pasangan suami istri dengan Ummu Sulaim. Setelah selesai hubungan pasangan suami istri tersebut, Ummu Sulaim melemparkan sebuah pertanyaan kepada Abu Talha. Dia belum memberitahukan Abu Talha bahwa anaknya telah meninggal. Lihat cara Ummu Sulaim menenangkan Abu Talha. Biasanya wanita yang kurang tenang kalau anaknya meninggal. Tapi pada kali ini Ummu Sulaim yang luar biasa. Kata Ummu Sulaim, "Ya Aba Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatan ahla baitin faja'u fa'akhadhuha fatalabuha alam an yamna'uha?" Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu apabila ada sebagian kaum menitip barangnya kepada sebuah tempat, ke sebuah rumah, lantas mereka datang kembali ingin mengambil barang titipan tersebut, apakah tempat penitipan barang tersebut berhak untuk tidak menyerahkannya? Kata Abu Talha, enggak berhak, karena itu barang mereka, enggak boleh ditahan. Maka kata Ummu Sulaim, fahtasibi minna. Kalau demikian, mengharaplah pahala kepada Allah. Anak yang titipan Allah kepada kita sudah diambil sama Allah. Abu Talha. Lihat bagaimana bijaknya Ummu Sulaim. Apa sebabnya? Pendidikan Al-Quran, As-Sunnah yang merubah pola pikiran, iman dan akhlak mereka. Istri sebagai kaum muslimin sekarang belajar agamanya sama sinetron. Mending sinetron nyokina kucu-kucu dahi. Film India sehari-hari ini. Ya, sinetron, Facebook, film India, ya, dangdut, Facebook. Bagaimana bisa membimbing anak mereka? Bagaimana bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat suami mereka di dalam agama ini? Kiblatnya sinetron, film India. Lihat ini, wanita hasil didikan Al-Quran dan Sunnah.
Ini dia buahnya. Ini Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebelumnya beliau menyatakan Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah ada kewajiban mandi untuk seorang wanita atas seorang wanita apabila dia mimpi basah? Maka Nabi menyatakan na'am idza ra'atil ma. Iya, apabila dia melihat mandi. Dari hadis ini para ulama menyebutkan beberapa faedah. Di sini disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Yang pertama, annal mar'ata tahtalim fil manam kama yahtalim ar-rajul. Bahwa wanita itu juga mimpi basah sebagaimana lelaki juga mimpi basah. Fatatakhayyalu al-amaliyah al-jinsiyah fi manamiha kama yatakhayyalu ar-rajul wa farubbama hasala minha inzal. Membayang-bayangkan apa yang dibayang-bayangkan oleh kaum lelaki, sehingga terkadang ada yang keluar darinya, maka dia berkewajiban mandi. Yang kedua, faedah dari kisah di atas bahwa hal yang seperti itu bukanlah hal yang tabu, bukanlah hal yang mengurangi daripada iman seorang. Jangan langsung dinilai orang yang suka mimpi basah berarti imannya nggak benar. Ya, berarti bermasalah dengan imannya. Ini Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah demikian. Nabi tidak menyatakan janganlah, berusahalah kamu jangan sampai mimpi basah, karena itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal yang ada pada manusia. Ya, selama bukan karena sesuatu yang sudah melanggar hukum Allah dia lakukan. Selama itu terbesit di hatinya atau dikarenakan syahwat yang menggejolak di dalam jiwanya sehingga terjadilah mimpi basah, maka ini bukan sesuatu yang tabu dan mengurangi daripada agama dan iman seseorang. Sehingga kata Syekh di sini, walam yansahunna bimujahadati wa asbabi. Nabi tidak menasihati kaum wanita di masa itu agar berusaha jangan sampai terjadi mimpi basah, mimpi kering aja. Enggak. Tidak ditegur oleh Nabi. Karena itu manusiawi. Itu hal yang normal. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bassam, alladhi yajidu ba'da istiqaqihi min an-nawmi balalan fi thawbihi aw badanihi min dhakarin aw untha la yakhlu min thalath halat. Orang yang mendapatkan melihat adanya basah di bagian pakaiannya atau badannya ketika bangun tidur, apakah dia lelaki atau wanita, tidak lepas dari 3 kondisi. Ya, begitu bangun melihat ada yang basah di bagian pakaiannya. Maksudnya basah ya di bagian yang itulah yang tidak lepas dari 3 kondisi kata Syekh. Yang pertama, an yatahaqqaqa anhu mani. Dia yakin bahwa itu air mani. Maka wajib bagi dia untuk mandi walau lam yadhkur ihtilama. Walaupun dia enggak ingat tadi malam mimpi enggak. Ya, tapi dia yakin ini mani. Basahan ini adalah mani. Hanya saja dia enggak ingat terjadi insiden enggak tadi malam. Ya. Enggak ingat, cuma dia udah yakin itu mani, maka wajib mandi. Yang kedua kata Syekh, an yatahaqqaq annahu madhi. Dia yakin bahwa itu bukan mani tetapi madhi. Udah kita bahas dahulu tentang madhi. Adalah, mohon maaf, air yang putih. Ia seperti mani, hanya saja dia lebih encer, tidak memiliki bau, keluar tatkala syahwat yang bergejolak. Siapa sahabat yang sering keluar mani dan bertanya kepada Nabi hukumnya? Ali bin Abi Thalib. Dan itu bukan sebuah kekurangan. Ya, karena Allah tidak akan atau Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin membiarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya terjadi di hadapannya tanpa pengingkaran. Ya, Ali bertanya, Nabi tidak mengira, hanya saya menjelaskan hukumnya yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka madhi adalah najis. Ya. Najis kewajibannya adalah menyuci daripada kemaluannya, dan bagian yang telah basah tidak wajib mandi. Ini kalau madhi. Yang ketiga, an yakuna jahilan bi kauni maniyan aw madhiyan. Dia enggak tahu ini mani atau madhi. Fa fi hadhil hal, maka rinciannya, in sabaqa naumahu mula'abah aw fikrun aw intishar wa nahwu dzalik. Apabila
kondisi dia sebelumnya itu didahului oleh mula'abah, bercumbu dengan istrinya, atau memikirkan sesuatu yang menyebabkan awintisyar atau ketegangan pada syahwatnya, maka seringnya yang seperti ini adalah madi yang keluar, bukan mani, kata Syekh. Ini apa ini yang ketiga ini, apabila dia tidak bisa membeda-beda, tidak bisa memastikan ini mani atau mani. Ya. Fayajibu alaihi ghuslu ma asaba badanahu aw thawbahu wa la yajibu alaihi ghusl. Maka kewajibannya adalah mencuci kemaluannya atau badan yang telah mengenai atau badan yang telah terbasahi dengan madi, tidak wajib untuk mandi. Wa illam yasbaq nawmu khurujul madi, akan tetapi kalau sebelumnya tidak terjadi hal yang disebutkan di atas tadi, maka seringnya di sini adalah mani, maka kewajibannya adalah mandi. Ya, ada kewajibannya adalah mandi ihtiyatan, untuk lebih hati-hati. Kemudian pelajaran yang berikutnya atau pertanyaan, dia yakin tadi malam mimpi dan terjadi insiden tersebut. Hanya saja begitu bangun dia melihat gak ada yang korban dari insiden tersebut, tidak ada yang basah. Bagaimana hukumnya? Dia yakin tadi malam terjadi insiden ketika mimpi. Hanya saja pas bangun, ya di situ kering, gak ada yang basah. Paham ya? Maksudnya terjadi insiden, tidak perlu bahasa vulgar kan? Ya, ini bagaimana? Sudah pernah kita bahas ini. Dia mimpi dan terjadi insiden di mimpi tersebut. Hanya saja pas bangun dia melihat kering, ya kering, tidak ada yang basah. Bagaimana hikmah? Mandi. Masya Allah. Tidak mandi, bahasa goyang tidak mandi. Apa dalilnya Abang Muhammad? Ahsan, karena Nabi menyatakan tadi, na'am idza ra'atil ma. Iya, dia wajib mandi kalau melihat mandi. Walaupun insiden terjadi berulang kali tapi enggak ada yang basah, maka tidak ada kewajiban mandi. Karena Nabi menyatakan idza ra'atil ma, kewajiban mandi apabila dia melihat air. Mandi. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa sifat malu jangan sampai membuat seseorang tidak mau belajar dan mengkaji ilmu agama. Secara moral ini kan hal yang sedikit tabu untuk ditanyakan oleh seorang wanita kepada lelaki Rasulullah. Ya, di depan istrinya lagi. Tetapi karena ini kebutuhan agama berkaitan dengan hukum taharah, ini ilmu agama, mereka tidak malu menanya dan mempelajari. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ni'man nisaul ansar lam yamna'unna al-haya' min at-tafaqquh fi din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Mereka, sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Kadang tanya malir, tanya mustah-mustah dalamnya, datang yang bahasa mampak, tidak tanya yang bak dukun, ada yang bab lagi. Bak ure gula, bak ure bahasa Inggris, ada yang bab lagi. Tanya yang malir, hai Pak Ustaz, ada yang babnya. Mampak tahu ada yang. Karena malu akhirnya berada di dalam kubur. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau mengorbankan, merendahkan egonya, dia akan hidup hina selama-lamanya di atas kebodohan. Kata Imam Syafi'i. Dan tidak ada orang yang ego berilmu agama. Tidak akan ada. Tidak akan pernah orang yang ego dan sombong akan mendapatkan ilmu agama. Itu hasil survei ulama tabi'in yang bernama Mujahid, murid senior sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, la yanalul ilm mustahil wala mustahil. Dua golongan manusia gak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Malu-malu dan sombong. Mati dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran, miris, menyedihkan dan akan membahayakan dirinya sendiri. Kenapa? Bukan karena cacat mulutnya, bukan karena nggak ada waktu, bukan karena nggak ada guru, tetapi karena malu. Kita belajar lo baca Al-Quran malah karena melinteh, karena cucu-cucu itu pun nanti dah baca tapi lo malah. Akhirnya putun malah datang malaikat maut belum bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Allah menyatakan man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, aku akan berikan kepadanya kesengsaraan dunia dan akhirat.
Dan aku bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan kedua matanya buta, tidak mampu melihat. Dia menyatakan, ya Allah, kenapa aku dibutakan pada hari ini yang aku sangat membutuhkan kedua pandangan? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya. Hari ini kamu dilupakan. Banyak enggak yang seperti ini? Ada waktu, ada. Punya kemampuan, punya. Mulutnya normal. Guru ada, cuma malu. Itu masalah. Yang kedua, kata Mujahid, mustakbir, sombong. Iya. Dirinya pejabat, iya. Titelnya lebih tinggi, mau belajar sama anak yang nggak tamat SMP, yang nggak tamat SD. Ilmu agama nggak ada kaitan dengan titel dunia. Kata ulama salaf, a'lamuna ahfaduna, yang paling berilmu di sisi kami, yang paling banyak menghafal Al-Quran dan hadis, itu yang paling berilmu. Iya. Salman Al-Farisi dari Persia, orang Arab belajar kepada beliau. Bukhari non-Arab, Imam Muslim non-Arab, Abu Daud non-Arab, Tirmidzi non-Arab, menghafal ratusan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Mujahid, dua golongan ini nggak akan pernah berilmu. Sombong, malu-malu. Sombong dan malu-malu. Iya, lihat di sini Muslim. Secara sifat wanita kan malu ingin menanyakan hal ini. Tapi kalau beliau malu, ya bodoh, enggak tahu. Ya, tidak sedikit dari kaum muslimin menikah sudah bertahun-tahun membangun rumah tangga, belum pernah belajar hukum talak. Kira-kira gimana rumah tangga yang anak hukum talak? Yang bisa jadi mungkin posisi status istrinya secara Islam udah bukan istri lagi. Hanya saja di benak pikirannya karena dari mahkamah belum turun surat, dia kira talak itu nggak sah. Ya. Dalam bab taharah juga demikian. Belum lagi yang lebih parah dari itu, bab akidah. Yang bisa jadi dia beribadah yang banyak, rupanya menyimpan akidah yang dapat membatalkan Islamnya. Sebagai contoh, dalam Sahih Muslim ada sebuah riwayat yang pertama kali beliau sebutkan di dalam kitab Sahihnya. Ketika Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab sedang di Ka'bah, tiba-tiba ada masyarakat Irak datang ke beliau dan menyampaikan bahwa di Irak ada sekte yang menyatakan in annal amra unuf. Allah tahu kalau sudah terjadi. Mereka mengimani takdir, tapi cara berimannya mengingkari salah satu dari rukun takdir. Rukun takdir ada 4. Yang pertama, kita harus meyakini Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan telah terjadi, dan kalau terjadinya bagaimana. Yang kedua, Allah telah mencatat itu semuanya di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kedua, al-khalq, bahwa semua itu adalah makhluk Allah. Yang keempat, tahta masyiah, semua itu terjadi di bawah kehendaknya Allah. Ini 4 rukun takdir. Barang siapa yang tidak mengimani 4 rukun ini, kata ulama, dia belum beriman tentang takdir. Yang mana takdir adalah satu dari 6 rukun iman. Nah, di Irak waktu itu, di masa akhir masa sahabat Nabi Abdullah bin Umar, mereka menyatakan takdir Allah kita imani, tetapi Allah tahu kalau sudah terjadi. Apa sikap Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, merupakan sumber ilmu kelas dunia di masa itu. 4 sahabat Nabi yang masih muda sudah menjadi ulama tingkat internasional. Keempat-empatnya bernama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud senior, udah tua, ini masih muda. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Mendengar ada orang yang mengimani takdir dengan cara seperti itu, Abdullah langsung menyatakan, akhbiru anni bari'un minhu wa annum bura'u minni walau anna li ahadin mithla uhdin dhahaba fa anfaqahu lama qabilahu Allah minhu hatta yu'minu bil qadar. Katakan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar mengumumkan berlepas diri dari mereka. Boleh enggak berlepas diri dari muslim? Enggak boleh. Menunjukkan, kata Imam Nawawi, Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka. Dan mereka berlepas diri dariku. Andai kata mereka menginfakkan, mungkin enggak? Orang memiliki emas sebesar gunung Uhud, enggak mungkin. Kalaupun mungkin, gunung Uhud gunung yang terbesar di Arab di masa itu.
Kalaulah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah nggak akan menerimanya sampai mereka mengimani takdir. Tatkala mereka tidak mengimani satu dari 4 rukun takdir, Abdullah bin Umar menganggap mereka belum mengimani takdir. Bahaya, sangat bahaya Bapak-Bapak. Ya, ibadah Masya Allah, berjilbab rupanya pahamnya liberal. Semua agama sama. Subhanallah. Iya, sangat menyedihkan. Makanya kata Abdullah bin Umar, demikian tatkala perselisihan makanya kebodohan itu sangat bahaya. Apalagi kebodohan dalam bab akidah. Dia benci Syiah tanpa dia sadari rupanya akidah dia terhadap para sahabat Nabi, terhadap Muawiyah, terhadap Abu Bakar, di situ ada sekian persen dari akidah Syiah. Ini dibahas oleh ulama dalam kitab akidah. Imam Ahmad menulis, Imam Bukhari dan imam-imam yang lain menulis bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi dan bagaimana Syiah terhadap para sahabat Nabi. Jadi bahayanya Syiah bukan penampilan melainkan ideologi. Sumber dasar kesesatan dan penyimpangan adalah ideologi, bukan hanya penampilan dan amalan. Ideologi yang paling bahaya. Maka kita bisa mengantisipasi Syiah kalau kita tahu ideologi Syiah. Kita tahu bahayanya PKI kalau kita tahu ideologi PKI dan bantahannya. Kita tahu bahayanya misionaris kalau kita tahu target dan ideologi mereka dan bantahannya dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar penampilan dan berteriak-teriak bahaya Syiah, bahaya PKI, bahaya liberal. Kita nggak tahu ideologi liberal bagaimana dan sumber liberal itu dari mana. Dan bagaimana bantahannya. Itu semua sudah ditulis oleh para ulama. Ya, semuanya sudah ditulis. Tinggal kita belajar dan mengkaji. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita menyikapi tentang perselisihan para ulama dalam suatu hukum di kasus seperti ini? Seorang suami meminta istrinya bercadar agar tidak menjadi sumber fitnah. Tetapi istri mengambil pendapat ulama yang menyatakan cadar itu sunnah. Apakah suami berlapang dada Ustaz karena istrinya mengambil pendapat yang menyatakan itu sunnah? Dari pertanyaan bahwa penanya sudah mengetahui hukum cadar. Hukum cadar. Tapi saya berikan gambaran secara umum. Para ulama 4 mazhab dan seluruh ulama fikih sepakat cadar itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Dianjurkan itu kalimat umum, sunnah atau wajib. Ini sepakat 4 mazhab. Ya, silakan buka kitab-kitab fikih pada pembahasan kitabul libas. Yang kedua, mereka sepakat cadar bisa wajib apabila dengan tampaknya wajah wanita tersebut dapat menimbulkan fitnah buat kaum lelaki. Karena dia cantik atau dia masih muda. Atau udah nenek-nenek tapi nenek-nenek modis juga bahaya. Yang ketiga, mereka berselisih kalau dia buka nampak wajahnya tidak menimbulkan fitnah, wajib enggak? Bagi yang memandang itu aurat itu wajib, tetap wajib, dan itu yang wajib karena firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaika wa nisa'il mu'minin ayyudinina 'alaihinna min jalabibihim. Dalil yang kedua, kasus kita tahu, masih ingat kisah tuduhan Aisyah berzina dengan sahabat Safwan ketika pulang dari perang Al-Marisi', juga disebut dengan perang Banil Mustaliq. Aisyah ketinggalan di belakang pasukan, ya, karena mencari gelang yang jatuh atau kalung yang jatuh. Kemudian sahabat Safwan juga berada di paling belakang. Beliau melihat dari jauh ada bayangan manusia. Beliau mendekati melihat rupanya Aisyah. Beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa khammartu wajhi wa qad kana yarani qabla hijab. Saya pun langsung menutupkan wajahku dan dia sebelum turun ayat hijab, ayat yang saya bacakan di atas tadi, sudah pernah melihat wajah saya. Paham sisi pendalilannya? Aisyah langsung menutup wajahnya. Kedua, ucapan Aisyah, dia sudah melihatku sebelum ayat hijab di atas turun, menunjukkan bahwa Aisyah memahami ayat di atas memerintahkan kita untuk menutupi wanita untuk menutupi wajah. Dalil berikutnya. Hukum ihram, wanita hukum asalnya tidak boleh menutupi wajahnya.
Tapi dalam hadis Bukhari Muslim, ketika kaum wanita sedang lewat di depan mereka kaum lelaki, langsung mereka menutup wajah mereka dengan selendang mereka atau dengan jilbab mereka. Padahal hukum menutup wajah tidak boleh bagi seorang wanita dalam ihram. Karena ada lelaki lewat dibolehkan. Andai kata penutupan wajah tidaklah lebih wajib, tidak akan sampai diperintahkan. Hanya demi melakukan sesuatu yang lebih wajib sehingga yang haram pun dipinggirkan. Jelas sih pendalilannya. Tetapi kita harus berlapang dada, ini masalah fikih. Kalau ada yang memandang itu tidak wajib, karena ini masalah fikih, terjadi selang pendapat. Ya, dengan syarat-syarat di atas tadi ya, itu rincian. Baik. Nah, bagaimana kalau si istri berpendapat sunnah? Nggak boleh dia dipaksa kepada pendapat yang wajib, tapi dia punya kewajiban taat suami. Jelas ya? Wajib dari sisi itu. Karena wajib taat kepada suami. Nabi menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li makhluqin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku perintahkan makhluk sujud kepada makhluk, aku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Tapi itu enggak boleh. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini pembahasannya lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.